Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 351. Keira menatap Rebecca dengan kaget. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana gadis pendiam dari Oceanion itu bisa berubah menjadi orang seperti sekarang. Tajam, penuh dendam, dia mendesah pelan. Mary juga mengerutkan kening. Rebecca, apakah menurutmu kamu lebih baik dari orang lain? Biar kukatakan padamu, aku ingin Kira menjadi pengiring pengantinku di panggung. Rebecca mengabaikannya, masih menatap Alice. Alice, katakan sesuatu. Alice mencibir. Rebecca, apa yang ingin kau katakan? Tentang bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa di antara semua orang yang hadir hari ini, Kira adalah orang yang paling cocok berdasarkan status. Kira adalah sepupunya sendiri. Di antara 5 keluarga besar, keluarga Olsen menduduki peringkat kedua. Orang-orang kaya di sini semuanya lebih rendah daripada keluarga Olsen. Menurut peringkat ini, Kira memang orang yang memiliki status tertinggi di antara semua orang di acara tersebut. Akan tetapi, tanpa persetujuan paman ketiganya, dia masih tidak memiliki cara untuk mengakui sepupunya secara resmi. Adapun paman Olsen, Alice menundukkan pandangannya. Dia kehilangan kontak dengan pria itu. Baru setengah bulan yang lalu, paman ketiganya mengiriminya pesan, mengatakan bahwa dia akan pergi ke sebuah pulau untuk mencari sesuatu, dan tidak ada apa-apa setelah itu. Pernikahan itu diatur dengan sangat tergesa-gesa sehingga pamannya mungkin bahkan tidak tahu bahwa Alice akan menikah. Segala hal yang berkaitan dengan pengakuan, Kira, sebagai anggota keluarga harus menunggu hingga paman Olsen kembali. Alice memikirkan hal ini, lalu melihat ekspresi terkejut di wajah Rebecca. Setelah beberapa lama, dia berteriak, "Kamu bilang dia yang paling cocok. Apakah karena dia mirip Keira? Aku tahu kamu menyukai Keira dan mengagumi keterampilan berkudanya, tapi Alice, dia bukan Keira. Dia Kira." Alice menganggap Rebecca benar-benar konyol. Jadi, dia berkata kepada seseorang di dekatnya, "Tolong bawa Tuan Allen ke sini. Saya rasa adiknya tidak dalam kondisi kesehatan yang baik, jadi sebaiknya dia dibawa pulang sekarang." Ya, orang itu segera pergi mencari Frankie. Tak lama kemudian, Frankie datang dengan tergesa-gesa. Saat masuk, ia mendengar kata-kata Alice, jadi ia mendesah dan menatap Rebecca. "Rebecca, kau tampak lelah. Bagaimana kalau kita pulang saja? Lagi pula, tidak banyak yang tersisa untuk pernikahan hari ini." Pada saat itu, Rebecca merasa ingin menangis. Mengapa? Apakah semua orang yang mengenal Keira menyukai Kira sekarang? Apakah mereka menganggap Kira sebagai Keira? Bagaimana mungkin mereka, bagaimana itu bisa benar? Matanya memerah, dan dia terhuyung-huyung seakan-akan hendak jatuh. Tepat saat itu, Frankie melangkah maju dan memeluknya, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, "Maaf, tapi kami harus pergi sekarang." Frankie menggendong Rebecca dan memanggil ayah mereka, meminta ayah untuk membawa Rebecca pulang. Nyonya Allen berasal dari keluarga Davis, jadi dia perlu tinggal dan membantu menjamu tamu. Frankie juga sebaiknya tinggal. Begitu Rebecca sudah di dalam mobil, dia menatap Frankie, matanya merah karena menangis. "Frankie, semua orang telah mengkhianati Nona Keira. Kita tidak bisa seperti mereka. Berjanjilah padaku kau tidak akan bersikap baik pada Kira, oke?" Frankie menatap adiknya yang terobsesi dan menepuk punggung tangannya. "Baiklah." Tak seorang pun mengerti arti di balik kata-kata Alice. Mengapa Kira dikatakan paling cocok berdasarkan statusnya? Apakah karena dia sahabat Mary? Karena tidak dapat menemukan jawabannya, semua orang memilih untuk tidak memikirkannya. Pernikahan pun dimulai. Semua orang memasuki tempat acara dengan tertib sesuai arahan pembawa acara. Keira sendiri naik ke panggung dan memberikan cincin itu kepada Mary. Saat itu, sambil menatap Mary yang bahagia, ia teringat pada buku harian saudara perempuannya. Saudarinya selalu ingin Mary hidup bahagia. Melihat pemandangan ini, dia pasti senang, bukan? Keira menundukkan matanya, menahan air matanya, dan akhirnya turun dari panggung. Mary melihat gerakan halus itu dan merasakan beraneka ragam emosi. Pernikahan itu berlangsung cepat, tetapi sepanjang acara, ekspresi Alice tetap muram, dan dia hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika pembawa acara bertanya apakah dia bersedia menikahi Mary, Alice terdiam cukup lama,
dan tepat ketika semua orang mengira dia akan berubah pikiran, dia akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Ya, bagaimanapun, setelah beberapa saat yang meresahkan, upacara pun selesai, dan kemudian hidangan prasmanan dimulai. Karena Mary sedang hamil, upacara bersulang tidak dilakukan. Semua orang berkumpul, mengobrol dan tertawa, menandai berakhirnya pernikahan. Keira mengambil piring dan mengambil beberapa makanan sebelum berjalan ke balkon di dekatnya, mengagumi pemandangan seluruh Clans. Aula perjamuan ini milik keluarga Olsen. Bertengger di lantai 48 gedung tinggi, orang bisa melihat keindahan Clans yang berkembang dari sini. Saat dia sedang makan, Frankie tiba-tiba muncul di sampingnya. Nona South, Keira tersenyum dan menatapnya. Tuan Allen, apakah Anda sudah membuat keputusan? Frankie terdiam cukup lama. Kita bisa menjalin kerjasama secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rebecca. Kita tidak ingin dia mengetahuinya. Keira langsung mengangkat sebelah alisnya dan mengangkat sampanyenya ke arahnya. Tidak masalah. Potensi proyeknya terlalu menggiurkan, dan prospeknya sangat menjanjikan. Frankie tidak akan menjadi kepala keluarga yang berkualitas jika dia tidak bermitra dengannya. Keira tidak terkejut dengan persetujuannya. Setelah keduanya bersulang, Frankie berbalik untuk pergi tetapi tiba-tiba tubuhnya menegang. Mengikuti pandangannya, Keira berbalik dan menyadari bahwa Rebecca telah kembali dan berdiri di belakang mereka. Rebecca kembali hanya karena dia lupa membawa tasnya, dan dia mengikuti kakaknya ketika dia melihat kakaknya mendekati Keira, tidak pernah menyangka akan mendengar percakapan seperti itu. Matanya terbelalak tak percaya saat dia menatap Frankie. Apa yang baru saja dikatakan saudaranya? Untuk berkolaborasi dengan Keira, tetapi merahasiakannya dari saudara perempuannya. Apakah saudaranya juga tersihir oleh Keira? Pada saat itu, Rebecca merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya seolah-olah seluruh dunia telah mengkhianati Nona Keira. Matanya memerah saat dia menatap tajam ke arah Frankie dan Keira. Panik, Frankie tergagap. Rebecca, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Proyek Nona Keira dapat membawa perusahaan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak mau mendengarkanmu, teriak Rebecca histeris sambil menutup telinganya dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Lalu dia tiba-tiba berbalik dan berlari keluar ruangan. Frankie segera mengejarnya. Keira ingin mengikutinya tetapi mengurungkan niatnya, karena ia tahu kehadirannya mungkin akan membuat Rebecca merasa lebih buruk. Dia mendesah pelan pada dirinya sendiri dan meneruskan makannya sambil melihat pemandangan di luar jendela. Namun, 5 menit kemudian, terjadi kekacauan di aula perjamuan. Keira mengira sesuatu mungkin telah terjadi pada Mary, tetapi dia mendengar orang-orang di dekatnya berkata, "Itu benar. Aku baru saja melihatnya dengan mataku sendiri." Rebecca berlari ke atap. Dia akan melompat dari gedung. Pupil mata Keira mengecil. Dia pun segera meletakkan piringnya dan bergegas mengikuti orang banyak menuju tangga. Pintu pengaman ke atap entah bagaimana telah terbuka, Keira bahkan belum sampai di sana ketika dia mendengar gumaman orang banyak. Keluarga Allen tidak mengizinkan siapapun mendekat, untuk menghindari membuat Rebecca kesal. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba ingin melompat dari gedung? Dari percakapan mereka, sepertinya Frankie tertarik pada Keira. Rebecca dan Keira punya sedikit perseteruan, seperti saat prosesi pernikahan tadi. Bukankah Frankie seharusnya menjadi seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya? Keira sendiri bingung. Dia tidak mengerti mengapa Rebecca begitu membencinya. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar sesuatu. Tidak, aku tahu apa yang terjadi. Aku hanya mendengar percakapan mereka. Sepertinya Rebecca menganggap Keira sangat mirip dengan seseorang yang ia syukuri, dan ia berpikir Tuan Allen telah mengalihkan perhatiannya, dan bahwa Nona Keira telah dilupakan oleh semua orang, jadi ia tidak dapat mengatasinya. Mendengar ini, Keira tiba-tiba mengerti. Matanya terbelalak karena terkejut. Dia tiba-tiba menghubungkan semua tindakan Rebecca. Rebecca tidak pernah mengkhianatinya, dia juga tidak jatuh cinta pada Louis. Alasan dia berjuang untuk Louis adalah karena dia pikir Louis telah menemukan penggantinya. Penentangannya terhadap Keira, bahkan penolakannya untuk membiarkan Frankie bekerja dengannya, adalah karena dia merasa hal itu merugikan Keira. Air mata langsung mengalir di mata Keira. Dia menerobos kerumunan, bertekad untuk mengklarifikasi semuanya dengan Rebecca. Gadis bodoh ini. Bab 352. Keira bergegas ke pintu masuk atap, mencoba menerobos kerumunan, tetapi seseorang menghalangi jalannya. Nona South,
Nona Allen ingin melompat dari gedung karena Anda. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apakah Anda tidak akan memperburuk keadaannya? Pembicaranya adalah asisten Frankie. Begitu dia mengatakan ini, banyak spekulasi pun terkonfirmasi, dan semua orang menoleh ke arah Keira. Apa keluhan antara dia dan Nona Allen? Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia membuat Nona Allen, seorang tokoh terkemuka keluarga Allen, melompat dari gedung. Ini keterlaluan. Benar, dan sekarang dia masih bersikeras untuk maju terus. Apakah karena dia pikir Nona Allen tidak melompat cukup cepat? Di tengah kebisingan kerumunan, Victoria dan Alice yang mendengar berita itu pun bergegas menghampiri. Alice langsung memarahi, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Namun Victoria berkata, Alice, sebenarnya mereka tidak salah. Nona Allen telah mengincar Kira, dan karena pilihan pengiring pengantin Mary, terjadi insiden yang tidak menyenangkan pagi ini. Setelah mengatakan ini, Victoria menatap langsung ke arah Kira dan mendesah. Kira, Nona Allen memang sudah agak lemah, tetapi kamu terus membuatnya marah. Alangkah baiknya jika kamu lebih perhatian padanya hari ini. Dengan kata-kata itu, semua orang disesatkan untuk percaya bahwa Kira lah yang dengan sengaja memprovokasi Rebecca. Alice juga mengerutkan kening. Meskipun dia ingin membela Kira, dia tidak bisa terlalu bias. Apa konflik di antara mereka? Victoria kemudian berkata, saya tidak begitu jelas. Saya hanya tahu dia membuat Nona Allen kesal hari ini. Ketika Nona Allen memintanya pergi, dia membanting kursi dan bahkan mengancam kami. Setelah mengatakan ini, dia segera menambahkan. Juga, kurasa aku melihatnya menggoda Tuan Allen. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, sesuatu tentang kolaborasi, kurasa, dan kemudian itu membuat Nona Allen kesal. Mendengar ini, Alice langsung menatap Keira. Apa kau benar-benar kekurangan uang? Setelah bekerja sama dengan keluarga Olsen dan keluarga Davis, bukankah kau sudah punya cukup banyak proyek? Kenapa kau repot-repot memprovokasi Nona Allen? Alice tahu tentang kondisi Rebecca dan merasa simpati padanya, karena itu nadanya agak kasar. Keira tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka di sini dan hanya menatap ke depan. Biarkan aku lewat. Aku bisa menyelamatkan Rebecca. Nona Salt, Anda sangat kasar. Anda memanggil Nona Allen dengan nama depannya. Apakah Anda sedekat itu dengannya? Ucapan Victoria membuat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Keira, tatapan mereka penuh dengan kecaman. Tepat sekali, apakah nama Nona Allen sesuatu yang bisa Anda sebutkan begitu saja? Jangan berpikir bahwa hanya karena sahabatmu menikah dengan Tuan Alice, kamu bisa naik pangkat dan menjadi bagian dari 5 keluarga besar. Periksa statusmu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Keira terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dekat atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku akan mengatakannya lagi, minggir. Victoria menatap Alice. Alice, kau lihat, sikapnya sudah seperti ini sejak pagi tadi. Dia sangat arogan. Tidak heran dia membuat Nona Allen begitu marah. Alice mengerutkan kening, hendak mengatakan sesuatu, tetapi Keira sudah melangkah maju, bersiap untuk melewatinya. Namun pada saat itu, Alice menarik lengannya. Kira, Rebecca ingin melompat karena aku, dan hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Penundaan lebih lanjut bisa merenggut nyawanya. Keira berbisik dengan marah. Ekspresi cemas itu, entah mengapa, mengingatkan Alice pada Keira di Oceanion. Meskipun mereka memiliki wajah yang sama, mata Keira selalu memancarkan tatapan dingin dan tajam, sedangkan Kira selalu tampak lembut dan rapuh. Sekarang, tatapan matanya tumpang tindih dengan tatapan Keira. Hal itu membuat Alice tidak dapat menahan diri untuk tidak mempercayai orang di depannya. Aku akan pergi bersamamu. Oke, Keira mengikuti Alice ke pintu atap. Melihat hal ini, Victoria segera mengikuti di belakang keduanya. Alice, aku ingin pergi dan melihat. Aku punya hubungan dengan Nona Allen. Bangunan itu memiliki 68 lantai, dan begitu menginjak atapnya, angin kencang menerpa wajah mereka, membuat siapapun merasa seakan-akan mereka terhuyung-huyung dan hendak terhempas. Victoria terdiam sejenak, ketakutan. Setelah dia beradaptasi dengan angin, dia memilih untuk terus mengikuti di belakang keduanya. Keira dengan cemas mengamati sekelilingnya, mencari sosok Rebecca. Ada banyak bangunan di atap yang menghalangi pandangan, tetapi lokasi Rebecca mudah ditemukan karena, pada saat itu, dia sedang berteriak keras. Gadis yang lembut itu, bahkan dalam histeria,
suaranya terdengar ringan dan ringan. Tangisannya bercampur dengan kesedihan terdengar. Frankie, bahkan kau telah menipuku. Apakah kau bekerja sama dengannya karena dia sangat mirip dengan Nona Keira? Katakan padaku, apakah kau telah mengalihkan rasa sayangmu untuk Nona Keira kepadanya? Kemudian terdengar suara Frankie yang cemas. Rebecca, aku salah. Aku tidak akan bekerja dengannya, oke. Tolong kembali ke sini. Aku tidak akan melakukannya. Rebecca menggeram. Dasar pembohong. Hari ini, saat menjemput pengantin, kau membawanya ke hotel. Kau baru saja menyalurkan sedikit rasa sayangmu pada Nona Keira padanya. Kau bukan saudaraku, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Rebecca, aku tidak melakukannya. Biar aku jelaskan. Aku tidak mau mendengarkan, tidak mau. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Frankie, jika bahkan kau dan orang tua kita akan melupakan Nona Keira, jika bahkan Lewis Horton akan melupakan Nona Keira, maka aku lebih suka menggunakan kematianku untuk membuat kalian semua mengingatnya lagi. Rebecca berteriak histeris. Dia baru saja meninggal sebulan yang lalu, sebulan. Lewis Horton telah menemukan penggantinya, dan baik kamu maupun Alice telah mengalihkan fokus kalian ke Kira. Tapi dia bukan Nona Keira, dia bukan. Bagaimana kalian semua bisa dengan mudah mengalihkan cinta kalian? Bagaimana kalian bisa pantas untuk Nona Keira? Frankie, pikirkanlah. Ketika kamu melihatnya, tidakkah kamu merasa seperti melihat bayangan Nona Keira? Tuduhannya menyebabkan Frankie terdiam sejenak. Frankie tidak menanggapi. Rebecca lalu tertawa getir. Benar, pikirku. Karena aku juga melihatnya, bagaimana mungkin aku bisa melihat bayangan Nona Keira pada orang lain? Kalau Nona Keira masih di sini, dia akan menemukan bahwa, hanya dalam sebulan, wanita itu telah menjadi kekasih suaminya, atasan bawahannya, wanita itu telah hampir sepenuhnya menggantikannya. Betapa hancurnya Nona Keira. Mata Frankie memerah. Bahkan Alice, yang mengikuti mereka, berhenti sebentar. Sepertinya dia teringat pada Keira, dan sekilas kesedihan tampak di matanya. Sosok yang bangga itu adalah kehadiran yang tak tergantikan di dalam hatinya, dia juga sepupunya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan kemunculan Kira mencairkan kesedihan atas kepergian Keira? Bab 353. Victoria memperhatikan keraguan Alice. Tak dapat menahan diri, Victoria bertanya, Alice, siapakah Nona Keira yang disebutkan Nona Allen? Apakah Anda mengenalnya? Dia tahu bahwa jika dia tidak mengenal orang itu, Rebecca tidak akan menyebut Alice tadi. Mendengar ini, Alice langsung terdiam. Keira, di sisi lain, sama sekali tidak peduli dengan perasaan mereka dan mencoba berjalan melewati mereka menuju sisi lain, tetapi dihentikan oleh Alice. Alice menatapnya. Kira, Rebecca saat ini sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil, dan menurutku tidak baik bagimu untuk pergi ke sana. Keira merasa sangat frustrasi mendengar ini. Tepat saat dia hendak mendorong Alice, dia mendengar dia berkata, tapi ada seseorang yang cocok untuk pekerjaan itu. Keira terkejut. Siapa? Keira Olsen. Keira tercengang. Alice menatapnya. Aku tahu, kau pasti pernah mendengar nama Keira, dan kau juga tahu bahwa dia adalah saudara kembarmu. Kalian berdua sangat mirip, dan dialah alasan keberadaan kalian membuat Rebecca kesal. Jadi, bisakah kau berpura-pura menjadi Keira sekarang dan membujuknya untuk turun? Keira terdiam. Dia seharusnya berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Keira tidak berniat berpura-pura. Dia hanya ingin bergegas dan mengungkapkan identitasnya untuk mencegah Rebecca melompat dari gedung. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak tersentuh oleh gadis lemah seperti Rebecca, yang sudah berusaha sekuat tenaga demi dia. Mendengar ucapan Alice, dia tidak mau repot-repot menjelaskan apapun dan hanya mengangguk. Baiklah, bolehkah aku ke sana sekarang? Alice langsung mengangguk, lalu melirik sudut matanya, dan segera menoleh ke Victoria. Pinjamkan aku eyeliner atau pensil alis atau yang semacamnya. Keira tahu apa yang ingin dia lakukan dan, setelah memikirkannya, memutuskan untuk tidak ikut campur. Bingung, Victoria memandang mereka berdua tetapi dengan patuh membuka tasnya dan menyerahkan perlengkapan riasnya untuk diperbaiki kepada Alice. Alice segera mengambil eyeliner dan menggambar tahi lalat di sudut mata Keira, identik dengan tahi lalat aslinya. Keira terdiam. Setelah selesai, Alice menatapnya dengan saksama. Sekarang kamu makin mirip dia, ayo. Oh, dan Keira selalu memanggilnya Rebecca. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan.
Keira mengangguk dan mulai berjalan dengan langkah besar. Begitu dia melewati tembok beton, Keira dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Tidak heran Frankie tidak berani memaksakan penyelamatan. Rebecca saat ini berdiri di tepi atap, dan angin kencang meniup gaun pengiring pengantinnya. Dengan rok panjang yang berkibar, dia tampak seperti akan jatuh kapan saja. Tampaknya hembusan angin berikutnya dapat membawa Rebecca pergi. Pemandangan itu sungguh menyayat hati untuk disaksikan. Mata Keira langsung berkaca-kaca. Dia melangkah maju dan memanggil, "Rebecca." Rebecca dan Frankie menoleh serempak saat mendengar suara ini, dan melihat Keira, mereka berdua tercengang. Frankie berpikir untuk memanfaatkan momen Rebecca yang teralihkan untuk bergegas mendekat, tetapi Rebecca menyadarinya dan langsung berteriak, "Frankie, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan melompat sekarang juga." Frankie berdiri diam. Baru saat itulah tatapan penuh perhatian Rebecca kembali tertuju pada Keira. Dia mengamati Keira inci demi inci, seakan-akan mencoba melihat apakah dia adalah Keira yang sebenarnya. Ekspresi Keira tampak tenang dan kalem, dan matanya yang jernih dan dingin tidak lagi memiliki kelembutan dan sifat takut-takut Keira yang sebenarnya. Mata itu adalah mata Keira. Tatapan Rebecca akhirnya tertuju pada sudut mata Keira. Dengan tahi lalat di bawah matanya, wajah Rebecca berseri-seri karena kegembiraan. Tatapannya tidak yakin saat dia menatap Keira dan memanggil dengan lembut, "Nona Keira." "Rebecca, ini aku." Keira melangkah maju perlahan, mendekati Frankie, dan menawarkan tangannya kepada Rebecca. "Turunlah dan bergabunglah denganku." Bab-bab novel baru diterbitkan di novelbin.com. Mata Rebecca hampir melotot. Jelaslah bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan pikiran Rebecca. Pada saat itu, matanya berkaca-kaca, dan dia bertanya, "Nona Keira." Keira langsung mengangguk. Rebecca menangis karena gembira, dan air matanya mengalir deras. Kau tidak mati. Kenapa kau di sini?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah waspada. "Pakaian yang kamu kenakan, bukankah itu yang dikenakan Keira? Bukankah kamu kira, bagaimana mungkin kamu adalah Nona Keira?" Keira belum sampai di samping Rebecca, jadi dia berteriak, "Rebecca, aku Keira, bukan Keira. Kau ingat suaraku dan tahi lalat di bawah mataku, bukan?" Tatapan Rebecca kembali tertuju pada tahi lalat itu, lalu dia mengangguk. "Benar, aku mengenali tahi lalatmu. Jadi, kembalilah." Keira mengulurkan tangannya. "Kembalilah ke sini, oke? Aku tidak mati, dan kau juga tidak boleh mati." "Baiklah, baiklah." Rebecca mulai menangis lagi, mengulurkan tangannya ke Keira seperti anak kecil. Melihat hal itu, Frankie dan Alice yang mengikuti Keira pun menghela napas lega. Namun, Victoria yang berada di dekatnya, mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. "Keira, ini sangat menyebalkan. Jika dia benar-benar menyelamatkan Rebecca, dia akan bergabung dengan keluarga Allen lagi, maka akan ada satu pesaing lagi di Clans." Dan, dari apa yang baru saja dikatakan Rebecca, Keira sangat mirip dengan mendiang Nyonya Horton. Kalau begitu, bukankah Louis Horton akan mudah tergoda olehnya? Rencana pernikahan Victoria sendiri mungkin saja gagal. Dengan pemikiran ini, kilatan jahat melintas di mata Victoria, dan dia melangkah maju, berkata, "Benar sekali, Nona Allen. Mengapa Anda berpikir seperti itu? Tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri." Sambil mengucapkan kata-kata itu, dia juga mengeluarkan tas kosmetiknya. "Riasanmu rusak karena air mata. Biar aku bantu merapikannya. Kamu akan cantik saat kita bertemu yang lain di bawah." Dia sengaja mengeluarkan pensil alis dan menggoyangkannya di depan Rebecca. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyentuh sisi hidungnya. Rebecca yang memerhatikan tindakannya, tiba-tiba teringat bahwa penata rias hari ini menyebutkan bahwa menggambar tahi lalat di dekat hidung adalah hal yang sedang tren. Itu membuat seseorang terlihat Gambarlah tahi lalat. Rebecca tiba-tiba mengerti sesuatu, dan dia menoleh tajam ke arah Keira. "Kau bukan Nona Keira. Kau kira, tahi lalat di bawah matamu digambar." Begitu kata-kata itu keluar, wajah Alice berubah drastis. Bahkan Frankie pun terkejut. Keduanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan hampir menerjang ke depan. Sayangnya, Rebecca merasa tertipu dan mundur. "Jangan mendekat, jauhi dia." Kaki belakangnya tiba-tiba kehilangan pijakannya dan dia terjatuh ke belakang. Dia terjatuh dari tepi atap.
Bersambung ke bab selanjutnya.